surga, inilah doa kami. Berilah belas kasihan kepada kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan bukan memaksakan kehendak kami, tetapi biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan khotbah akan dibawakan oleh Pak Deni. Ya, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Ya, Sinen Kuala. Ya, saudara, kalau di dalam kekristenan kita tidak pakai kongsi facan. Ya, kita kenapa? Karena itu adalah satu hal dulu di dalam tradisi Tionghoa. Mereka rata-rata adalah orang-orang miskin. Dan waktu mereka untuk memberikan akan doa, mereka mengharapkan kita tidak selama-lamanya miskin. Maka waktu mereka bilang kongsi fachai, mereka berharap adalah orang yang kita sampaikan salam itu ada menjadi orang yang akhirnya memperoleh kesuksesan. Sudah di dalam filsafat Mandarin, di dalam filsafat Chinese, kita melihat segala sesuatu adalah untuk kebaikan. Jadi kenapa harus kaya? Kaya untuk bisa tolong orang lain. Kaya adalah untuk apa? Kaya adalah untuk kita bisa membantu saudara-saudara yang dimana mereka kekurangan. Dan juga kaya untuk apa? Kaya adalah untuk mengajarkan kepada keturunan bahwa kekayaan itu ada, tetapi kekayaan itu cuma sementara. Maka di dalam tradisi Tionghoa itu ada sangat baik. Tetapi kita melihat perkembangan demi perkembangan di mana orang-orang yang memiliki akan konsep prosperity teologi rata-rata adalah mereka tidak kuat mengalami tantangan zaman. Kenapa? Karena kaya tidak selalu selama-lamanya. Dan waktu ngalamin akan satu hal, misalnya penipuan, atau mengalami satu masa di mana kita dijahatin orang, ngalamin akan di mana kita ditusuk dari belakang oleh rekan kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang akhirnya membuat kita seakan-akan tidak siap. Kenapa? Kekayaan yang kita sudah kumpulkan dalam satu hari itu juga bisa hilang. Ya, akhirnya itu menjadi satu peringatan bagi kita. Apakah kekayaan adalah satu-satunya tujuan hidup kita semua hidup di dunia ini? Maka saudara, kalau kita melihat tradisi Tionghoa, kita bisa katakan banyak mengajarkan kebaikan. Tetapi yang baik itu apakah pasti benar? Itu pertanyaannya. Saudara, hal yang ditawarkan di dalam filsafat Chinese itu sangat memberikan hal yang baik. Tapi pertanyaannya adalah apakah memberikan hal yang benar di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, Chinese New Year, kalau kita lihat, semua digambarkan di dalam 3 hal. Pertama, selalu bicara tentang simbol. Kedua, bicara tentang tradisi. Ketiga, bicara tentang festival. Ya. Kalau kita lihat itu semua dibicarakan bukan cuma di dalam konsep yang modern, tapi 5.000 tahun yang lalu itu konsep itu sudah berkembang. Salah satu yang kita lihat hari ini adalah tahun 2020 adalah tahun apa? Tahun tikus ya. Dan tahun tikus kenapa bisa menjadi tahun yang dipercaya menjadi tahun yang relevan di dalam tahun 2020? Kalau kita melihat penghitungan itu semua dimulai dari astrologi, lalu dimulai juga dari satu perhitungan bulan dan sebagainya, dan akhirnya memprediksikan apa yang akan terjadi di tahun 2020. Saudara, tikus satu sisi ada hal yang positif, tapi hal yang negatif juga banyak ya. Jadi saudara, maka ini menjadi satu hal orang-orang mencoba untuk memprediksi what will happen in 2020. Apa yang akan terjadi di dalam tahun 2020 year di sini ya. Maka sudah banyak mereka menghitung, banyak mereka mencari, dan bahkan memprediksi. Bahkan mereka memprediksinya itu dari penghitungan di dalam 12 binatang yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa ya. Dan saya kemarin sempat tanya, kenapa 12? Binatang kan banyak, kenapa yang dipilih 12? Salah satunya ada satu penafsiran, yaitu di dalam konsep Buddhisme, waktu Buddha dia memberikan akan satu hal kepada binatang, kepada seluruh binatang diberikan akan satu hikmat. Tetapi akhirnya kita melihat ada 12 binatang yang memberikan akan satu hormat kepada Buddhis. Dan akhirnya itu kenapa akhirnya 12 binatang itu menjadi sakral. Yaitu banyak penafsiran gitu ya. Kita tidak masuk di dalam hal tersebut.
Tetapi saudara, di dalam kitab suci kita melihat bagaimana penghitungan tahun melalui binatang-binatang yang disakralkan itu sudah ada catatannya dalam kitab suci. Paling tidak saya catat sudah ada 5 ayat yang membicarakan tentang hal tersebut. Tapi saya hari ini akan kutip 1 ayat saja, dan saya ajak kalian, sekalian untuk bisa melihatnya. Kita coba lihat di dalam Yesaya. Ini saya belum khotbah ya. Ini saya masih mengajak saudara untuk melihat bahwa penghitungan Lunar New Year itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi di dalam Perjanjian Lama, dan kita melihat Christianity against terhadap penghitungan tersebut. Yesaya 47. Silakan saudara membukanya. Di dalam Yesaya 47 ayat 12 dan 13. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Bertahan sajalah dengan segala manteramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat, biarlah tampil dan menyelamatkan engkau. Orang-orang, perhatikan saudara sekalian, yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Saudara, ini adalah sesuatu yang, ini baru dalam 1 ayat kita melihat orang-orang di zaman dulu pun juga menghitung bintang, menghitung waktu, dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu apalagi kita melihat di dalam Chinese filosofi, mereka sangat mempercayai adanya 12 binatang yang dijadikan sebagai simbol dari kehidupan manusia. Dan saudara, kita melihat ini menjadi satu bagian bagaimana Tuhan juga berbicara tentang kebenaran bahwa apa yang ada di dalam filsafat China, di dalam Chinese filosofi, tidak selalu semuanya benar. Meskipun kita melihat ada hal-hal yang mengajarkan kebaikan, tetapi ada hal yang juga harus kita kembali kepada kitab suci dan menentang setiap hal tersebut. Saudara, kita percaya bahwa kita hari ini rata-rata kita adalah orang-orang Indonesia, dan ada beberapa yang berdarah Chinese. Saya percaya you are not Chinese by the accident. You are not Indonesian Chinese by accident. You are not Indonesian by accident. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kenapa saya dilahirkan sebagai Indonesian Chinese? Kenapa saya harus dilahirkan sebagai orang Indonesia? Kenapa saya harus dilahirkan sebagai seorang yang hari ini saya hidup? Saya percaya bahwa we are not Chinese, we are not Indonesian, we are not Indonesian Chinese by an accident. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk bagaimana kita menjadi berkat sebagai seorang Indonesia, menjadi berkat sebagai seorang Chinese, dan menjadi berkat sebagai seorang Indonesian Chinese. Saudara, maka hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat apa yang menjadi semangat Chinese New Year yang kita imani sebagai orang Kristen. Kita bukan anti terhadap budaya, kita bukan anti terhadap Chinese New Year, tapi kita harus untuk memilah mana yang harus menjadi semangat Chinese yang benar, di mana kita menjadi semangat Chinese yang sungguh-sungguh kembali kepada ajaran kitab suci. Maka saya seringkali mengajak untuk setiap rekan-rekan, khususnya orang-orang yang percaya, untuk mereka membawa sebuah semangat yang baru, yaitu bukan mengajarkan kepada orang untuk cepat kaya, walaupun itu adalah sesuatu yang baik, tetapi sudah cepat untuk mengenal Tuhan yang memberikan kekayaan. Itu lebih tepat, yaitu lebih untuk memohon anugerah Tuhan, lebih full of grace. Maka kalau biasanya orang Chinese, khususnya orang-orang Kristen, memakai Xingnian Mengen, ya, Xingnian Mengen, yaitu adalah full, kiranya di tahun yang baru ini anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan semakin besar bagimu. Nah, itu adalah sebuah hal yang menjadi lebih tepat, ya, khususnya untuk supaya kita mendoakan orang lain mengenal Tuhan dan mengenal anugerahnya. Maka dengan anugerahnya kita lihat kekayaan adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan. Oke, saudara, itu menjadi sebuah
introduksi untuk kita semua untuk bisa memaknai akan tahun baru dengan benar di hadapan Tuhan. Oke, saudara, hari ini saya akan men-sharingkan tentang satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita mau belajar dari Yesus Kristus. Khususnya sebelum dia memulai pelayanan, dia mengalami akan pencobaan. Ya, kita akan belajar dari Matius pasal 4, dan mari kita bersama-sama membukanya. Di dalam Matius pasal 4, dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca ayat 1, saudara membaca ayat 2, kita membaca silih berganti sampai ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan datang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkat pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemudahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya pada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sekian membacaan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berserah kepadamu, memohon Tuhan berbicara kepada kami semua, supaya kami dapat belajar untuk bagaimana mengenali kebenaran di dalam campur tangan Tuhan. Dan meskipun kami berada di tempat ini, berbeda dengan tempat kami biasa beribadah karena Chinese New Year, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan masih memberikan anugerah untuk kami dapat mengerti kebenaran yang sejati yang Tuhan firmankan dari atas mimbar ini. Tuhan, kami mohon Tuhan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran dengan tidak kompromi. Dan biarlah setiap kebenaran Tuhan yang diberitakan adalah berasal dari Engkau saja. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang bertahta memimpin kami semua, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti bahwa kami semua adalah anak-anak Tuhan yang membutuhkan firman dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, pada saat kita menjadi orang Kristen, hal yang perlu menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah orang Kristen adalah orang yang tidak pernah mengalami pencobaan? Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah melihat bagaimana pentingnya iman di dalam kehidupan kita, lalu waktu kita menjalani hidup, apakah orang Kristen adalah pasti tidak pernah mengalami apa yang namanya pencobaan? Sudah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita akhirnya bisa belajar melihat satu realita, bahwa Yesus waktu kita percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang datang dalam dunia, Dia datang dalam dunia dan Dia mau memulai pelayanannya, kita melihat Yesus mengalami pencobaan. Yesus berbeda dengan saudara dan saya. Yesus juga berbeda dengan Adam dan Hawa. Kalau kita melihat Adam dan Hawa, dia adalah manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kita melihat di dalam figur dari Adam dan Hawa, dia adalah ciptaan Allah yang fail atau yang gagal. Kenapa?
karena Adam dan Hawa waktu menerima akan satu perintah dari Tuhan, kau boleh makan dari seluruh apa yang ada di taman ini kecuali satu pohon ini. Maka pohon ini adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan engkau tidak boleh memakannya. Saudara, dan kita melihat perintah Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. Tetapi akhirnya kita melihat apa yang terjadi. Akhirnya Adam dan Hawa fail. Kenapa? Karena Adam dan Hawa jatuh di dalam disobedience, yaitu ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Nah, saudara, maka ini menjadi satu hal yang kita bisa comparekan dengan Yesus. Yesus juga adalah seorang manusia, tapi dia adalah manusia yang berbeda dengan seluruh manusia yang pernah ada. Kenapa? Karena kelahiran Yesus Kristus adalah tidak memakai benih sperma laki-laki, dan tidak memakai akan benih akan satu hal bagaimana yang jantan untuk masuk ke dalam sel telur dan akhirnya menghasilkan anak. Tidak. Tapi kita melihat bagaimana Roh Kudus menaungi akan apa yang ada di dalam rahim Maria, sehingga akhirnya kita juga melihat kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang ilahi. Kenapa? Karena tidak sama dengan kelahiran yang lain. Maka Yesus pada saat dia lahir, dia adalah manusia 100%, tapi dia tidak berdosa, seperti Adam sebelum berdosa. Maka keadaan dari Yesus Kristus itu adalah keadaan yang sama seperti Adam, yaitu apa? Adam tidak berdosa. Coba bedanya adalah apa? Bedanya juga Adam adalah ciptaan yang 100%, dan di waktu diciptakan tidak ada dosanya. Tapi akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Nah, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia menjadi manusia 100% yang tidak berdosa, dan dia menjalankan kehidupannya di dalam obedience. Jadi yang satu di dalam ketidaktaatan, yang satu di dalam ketaatan, saudara. Padahal kalau kita comparekan di dalam bagian ini, khususnya kita bayangkan dengan apa yang dialami oleh Adam dengan apa yang dialami oleh Yesus, sebenarnya Yesus lebih susah daripada Adam. Kenapa? Waktu Adam bertemu dengan iblis di Eden, ya, di situ segala sesuatu life easy, segala sesuatu itu bisa dinikmati oleh Adam. Tetapi waktu kita melihat Yesus waktu bertemu dengan iblis, Yesus bertemu dengan iblis itu di mana? Di padang gurun, tidak ada makanan di situ. Apalagi juga di situ Yesus berpuasa, tidak ada makanan. Kalau Adam bisa memakan semuanya kecuali satu ini tidak boleh dimakan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kondisi dari Adam dan Hawa itu, life is so easy. Yesus justru di dalam padang gurun dan di dalam konteks yang sangat-sangat menderita. Kenapa? Karena dia nggak ada makanan yang bisa dimakan. Dan dalam 40 hari dia harus fasting, apa itu? Harus berpuasa, saudara. Dan sebenarnya kalau kita melihat posisi dari Yesus, mudah sekali bagi Yesus untuk apa? Menjadikan batu itu menjadi roti. Kenapa? Kalau nanti saudara baca dalam kisah di dalam after pasal 4, saudara akan menemukan Yesus mampu mengubah atau memperbanyak roti menjadi makanan yang bisa dinikmati 5.000 orang. Dia memberi makan 5.000 orang, itu adalah gampang sekali. Maka kalau memberi makan 5.000 orang dilipat gandakan menjadi 5.000 orang punya makanan, itu adalah sesuatu yang mudah bagi Yesus. Maka mengganti atau menjadikan batu menjadi roti juga adalah sesuatu yang pasti kita katakan mudah bagi Yesus. Tetapi Yesus tidak melakukannya, saudara. Dan kita melihat Adam akhirnya gagal, dan kita melihat Yesus melewati pencobaan-pencobaan itu, dan akhirnya kita melihat apa yang dialami oleh Yesus adalah sesuatu yang mengajarkan kepada kita tentang satu tema, yaitu apa? Yaitu knowing and believing the Word of God is the most effective way to avoid sin and grow in holiness. Yaitu mengenal dan mempercayai firman itu adalah jalan yang paling efektif untuk apa? Jalan yang paling efektif untuk bagaimana kita menanggulangi dosa kita dan bertumbuh di dalam apa yang namanya kesucian Tuhan.
Dan itu bisa dimulai dengan kita belajar percaya dan kita belajar untuk mengenal apa yang kita percaya. Nah, saudara, kita akan belajar dari 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Kalau kita melihat dari 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus, ini adalah pencobaan yang sebenarnya adalah hal-hal yang juga kita hidupi. Contoh, saudara, kita melihat di dalam pencobaan yang pertama. Di ayat 3 dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, kalau kita melihat ini adalah pencobaan yang secara fisik. Jadi kalau saya pakai istilah itu, the physical temptation. Ini adalah sebuah physical temptation di mana mengajak Yesus yang mampu mengubah batu menjadi roti, itu menjadi sesuatu yang dilakukan sebutuhnya atau semaunya daripada Yesus. Jadi kalau kita pakai istilah bahasa Inggris, istilahnya do what feels right. Do what you feels right. Lakukan apa yang kamu pikir kamu mau. Jadi istilahnya itu lakukan apa yang kamu mau istilahnya. Kalau kamu mau makan, makanlah. Kamu mau minum, minumlah. Kamu mau berdosa, berdosalah. Kamu mau melampiaskan nafsu, lampiaskan saja. Do what you feels right. Seringkali itu menjadi satu kehidupan yang menjadi filsafat hidup kita. Saya ingat banget, saudara, Dr. Boyke, seorang seksiologi, dia mengatakan, kenapa kita tidak boleh untuk mengontrol akan nafsu seks? Kenapa? Dia mengatakan bahwa ya seperti kita makan, kita lapar, kita makan, seperti kita haus, kita minum. Waktu kita punya naluri seksual kita, maka lampiaskan. Do what you feels right. Maka ini salah satu orang nggak benar, saudara. Bukan cuma gubernur aja gitu, tapi juga ada seorang ahli yang juga mengajarkan bahwa hidup itu kalau kamu punya nafsu, jangan kamu biarkan, tapi lampiaskan. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu kalau kamu tidak lampiaskan, kamu akan kehilangan kenikmatan hidup. Sudah. Do what you feels right. Itu adalah physical temptation. Nah, Yesus diajar oleh iblis untuk apa? Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Kau bisa kok dengan mudahnya menggantikan batu menjadi roti. Itu adalah sesuatu yang sangat gampang bagimu. Nah, saudara, akhirnya kita melihat di saat posisi Yesus sedang berpuasa 40 hari. Lalu waktu iblis berusaha untuk membuat dia untuk dicobai dengan mengubah batu menjadi roti. Saudara, iblis berusaha untuk apa? Iblis berusaha untuk membawa Yesus kuasanya, tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Memakai kuasanya, tapi bukan untuk misi yang Tuhan mau dia kerjakan. Tapi menggunakan kuasanya adalah untuk his own selfish purpose. Melakukannya hanya untuk kenikmatan dirinya, untuk kenikmatan pribadinya, kenikmatan egoismenya dia. Saudara, ini adalah satu pelajaran yang kita mesti belajar daripada Yesus. Yesus bisa melakukan segala sesuatu di dalam kuasanya, tapi Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena jika bukan untuk memuliakan Tuhan, itu tidak butuh untuk dilakukan. Tetapi di saat itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan, itulah yang harus dilakukan. Maka Yesus tidak mengubah batu menjadi roti untuk dirinya, tapi Yesus mengubah roti menjadi satu mujizat yang lebih besar, yaitu 5.000 orang menerima roti tersebut. Dan itu adalah God's mission untuk apa? Mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus bahwa apa? Bahwa menjadi seorang Kristen, kita bukan dipanggil untuk menghidupi selfish purpose, tapi setiap kita dipanggil adalah untuk menghidupi apa yang namanya God's purpose. Saudara,
Kemarin saya sempat melihat 2 kesaksian dari seorang sportman, seorang atlet. Yang pertama adalah seorang bernama Tim Tebow. Tim Tebow itu adalah seorang yang terkenal banget di Amerika. Dia adalah seorang pemain football. Dia menjadi seorang pemain football yang sangat-sangat terkenal. Kenapa? Terkenalnya kenapa? Karena setiap kali sebelum dia tanding, dia berlutut dan dia berdoa sama Tuhan. Dan itu ditonton oleh ribuan orang. Jadi dia setiap kali waktu masuk ke dalam gelanggangnya itu, dia langsung berlutut dan dia berdoa sama Tuhan, pakai beberapa detik untuk dia berdoa sama Tuhan supaya apa? Waktu dia bertanding, dia diberikan akan kekuatan sama Tuhan. Maka akhirnya pada saat dia berdoa, dia bertanding. Dan akhirnya orang-orang begitu kagum sama dia, sangat Kristennya dia, sampai akhirnya kita juga melihat Tim Tebow adalah seorang yang sangat nyentrik. Kenapa nyentrik? Karena mukanya dikasih ayat Yohanes 3:16. Lalu dikasih ayat akan Markus berapa, ayat berapa. Dan akhirnya semua fansnya dari Tim Tebow juga pasang hal yang sama. Dipasang Yohanes 3:16, dikasih Markus berapa, ayat berapa. Dan akhirnya saudara, itu membuat Tim Tebow melihat bahwa apa? Wow, aku adalah seorang Kristen, dan aku seorang yang bertanding. Dan waktu saya bertanding, saya menang dan melihat fans-fansnya itu semua pakai ayat Alkitab, semuanya pakai berdoa juga. Dan itu adalah sesuatu yang baik bagi dia. Tapi saudara, setelah dia bertahun-tahun menjalaninya, akhirnya dia menyadari bahwa apa? Semuanya itu rupanya adalah sebuah pencobaan bagi dirinya. Kenapa? Karena satu sisi sangat bagus, membuat fans bisa pakai Bible verses ditaruh di mukanya. Bagus juga untuk mengajarkan fans untuk berdoa. Tapi saudara, waktu semua itu terjadi, di saat pertandingannya menang, itu adalah sesuatu yang sangat membangun pride-nya bagi seorang Tim Tebow. Tapi saudara, waktu dia kalah dalam pertandingan, akhirnya orang mulai meninggalkan dia. Kenapa? Karena seakan-akan kalau anak Tuhan tidak seharusnya kalah. Anak Tuhan kalau tanding akan selalu menang. Bible verses ditaruh di sini. Tapi waktu tanding dan kalah, semua menghapus Bible verses yang ditulis di sini. Kenapa? Karena seakan-akan you're not powerful anymore. Selama ini dianggap orang Kristen yang bisa punya power karena apa? Karena kamu punya iman. Tapi justru waktu kamu kehilangan kemenangan di dalam pertandingan, akhirnya kamu menjadi orang yang biasa bagi kami. Saudara, itu terjadi benar-benar. Dan akhirnya dia juga men-sharingkan betapa depresinya dia mau menjadi berkat bagi orang lain, tapi akhirnya orang lain pun menganggap bahwa apa? Kamu juga bukan siapa-siapa kok. Kedua yaitu siapa? Kedua yaitu ada seorang atlet basket namanya Jeremy Lin, ya, terkenal dengan Linsanity. Bahkan dikenal Jeremy Lin itu bukan Linsanity doang, tapi juga dikenal Christianity. Dia juga adalah orang Kristen. Dan Jeremy Lin dikenal sebagai seorang yang sebelum dia bertanding basket, dia juga berdoa sama Tuhan. Bahkan setiap kali dia memasukkan akan bola di ringnya itu, dia langsung menaruh tangannya ke atas. For the glory of God, I did this. Gitu ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saya memasukkan bola tersebut. Waktu ditanya, why you did this? Kenapa kamu melakukan itu? Dikatakan, because I want them to know I live for God. Aku mau semua orang di gelanggang ini tahu bahwa saya melakukannya untuk Tuhan. Tapi tahu saudara, sejak dia mengalami cedera, lalu akhirnya berpindah-pindah akan tempat, ya. Sekarang ada di Beijing, ya. Dan saudara, dia mengalami kolaps. Dia mengalami hal di mana NBA prospek tidak menjadi sesuatu yang baik buat dia.
Sejak dia jadi Kristen waktu pertama di New York Knicks, itu sesuatu yang sangat-sangat booming. Semua akhirnya menjadi satu hal, the glory of God hadir di situ. Tapi saudara, waktu dia akhirnya mengalami kekalahan waktu main di Houston Rockets, lalu akhirnya sampai di Raptor, sampai akhirnya di Beijing, ya. Kita lihat semua kisah itu menggambarkan betapa seakan-akan Tuhan meninggalkan dia. Yang awalnya begitu menunjukkan the glory of God, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang hilang. Dan saudara, dia adalah seorang Kristen. Bahkan dia setiap kali punya kesempatan untuk memberikan kesaksian, dia pergi ke Taipei di depan ribuan orang. Saudara, hamba Tuhan berkhotbah paling banyak di Taipei itu hanya sekitar 5.000 orang. Lin Xiuhao, Jeremy Lin, dia waktu memberikan kesaksian itu bukan cuma 7.000 orang, tapi yang online itu lebih banyak lagi. Sehingga diperhitungkan adalah yang ikut mendengarkan kesaksian dia 13.000 orang. Tapi sudah ada beberapa kali dia memberikan kesaksian. Kesaksian pertama, booming luar biasa, for the glory of God. Tapi sudah mulai ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dia akhirnya memberikan sebuah sharing yang sangat sentimental. Setiap dia memberikan sharing, dia menangis. Kenapa? Dia mengatakan, for the glory of God, aku kadang-kadang harus dipukul oleh Tuhan. For the glory of God, kadang-kadang aku harus mengalami masalah yang besar. For the glory of God, aku harus mengalami kekalahan yang habis-habisan. Akhirnya dia mengatakan, saya akan mempercayai God is perfect in everything in my life, even the high or the loss of mine. Waktu saya lagi di posisi yang paling atas maupun saya berada di posisi yang paling bawah, dia mengatakan God is perfectly the same. Dan itu menjadi satu hal yang dia sharingkan. Dan dia waktu men-sharingkan itu dengan air mata. Kenapa? Karena seakan-akan ini bukan sebuah suara kemenangan. Seakan-akan yang pertama kali dia mengatakan for the glory of God itu betul-betul terdengar seluruh gelanggang. Tapi waktu mengatakan God is perfectly the same, when I'm lost, when I'm high, itu menjadi sesuatu yang waktu diperdengarkan tidak semua orang bisa menerima. Kenapa? Karena seakan-akan kekalahan itu bukan nuansanya iman Kristen. Nuansanya iman Kristen itu adalah mengalami revival, mengalami kebangunan, mengalami akan apa yang indah. Apa yang dialami oleh Yesus di waktu dia berpuasa 40 hari, dia bisa dengan gampang untuk do what he feels right, yaitu apa? Menggantikan batu menjadi roti. So, bahkan tantangan dari iblis yaitu apa? Jika engkau anak Allah. Sudah? Ditantangnya nggak enak nih. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Simple things. Tetapi justru kita melihat Yesus mengajarkan, no. Jika itu adalah sesuatu yang untuk membangun selfish purpose-mu, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Meskipun kau punya kuasa. Tetapi di saat ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, kau harus melakukannya. Sudah, maka physical temptation yang pertama ini adalah sesuatu yang seringkali juga menjatuhkan kita semua. Kenapa? Karena seringkali kita juga sudah punya kuasa, dan seringkali kita memakai kuasa itu adalah untuk selfish purpose. Maka kalau kita bicara tentang physical temptation, apa sih yang hari ini memberikan temptation besar kepada kita? Ya pasti yang pertama mungkin adalah uang. Ya. Kita punya uang. Pertanyaannya, uang adalah untuk apa? Kekayaan itu adalah untuk apa? Harta itu adalah untuk apa? Kalau orang-orang Chinese masih memiliki positive thinking bahwa kekayaan adalah untuk membantu orang.
Kekayaan adalah untuk supaya orang yang kekurangan dapat menerima support dari kita. It's good, saudara. Tapi saudara, bukankah itu juga tetap memberikan sebuah ruang bagaimana itu hanya sekedar humanity purpose? Bagaimana dengan kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan di dalam setiap apa yang kita berikan? Waktu kita memberikan harta kita, waktu kita memberikan kebaikan kepada orang lain, yes, itu dibutuhkan oleh orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah orang lain hanya membutuhkan uang, hanya membutuhkan harta, atau hanya membutuhkan setiap apa yang kita bisa isi dalam kekurangan mereka? Jawabannya adalah tidak cukup dengan itu. Kita perlu untuk membawa mereka untuk melihat Tuhan yang memberi. Sudah saya sharing satu kisah yang ini saya dengar dari seorang rektor dulunya dari satu STT. Ada satu STT di Jakarta Timur, saudara, di mana dia mengalami akan satu hal, yaitu apa? Mengalami satu masalah. Masalahnya apa? Dia punya seminari, muridnya 1000. Dan muridnya yang 1000 itu hari itu tidak ada makanan, saudara. Sebagai seorang ketua rektor, dia harus memikirkan makanan untuk 1000 murid. Di mana murid-murid itu bukan murid orang kaya. Itu murid-murid dari luar pulau yang datang ke Jakarta untuk diajarkan bagaimana menjadi seorang missionary. Mereka tidak punya sepatu, ada mereka pun punya sandal saja. Lalu berkhotbah pun mereka tidak punya sepatu, sampai pinjam sepatu temennya. Ya. Itu keadaan hamba Tuhan yang akan mau dikirim ke missionary, atau ke tempat missionary, tempat mission. Sudah waktu itu di satu hari itu tidak ada makanan dan tidak tahu dari mana makanan akan datang. Dan waktu itu rektor itu menceritakan kepada kami, waktu itu kami mahasiswa di institute, ya. Lalu dia men-sharingkan bagaimana kami bisa memperoleh makanan. Akhirnya berdoa, dia berdoa minta sama Tuhan. Dari jam 10 pagi, jam 12 siang, tidak datang makanan. Jam 3 sore, nggak datang makanan. Makanan baru datang jam berapa, saudara? Makanan datang jam 5 sore. Jam 5 sore, datang satu mobil, satu pickup, isinya semua adalah makanan. Lalu saudara, sopir itu langsung masuk dan bilang, ini alamatnya ini ya. Oh iya betul, alamat di sini. Akhirnya saudara, dikirimkan makanan. Rektornya bingung, kita nggak pesan makanan loh. Pokoknya ada orang yang kirim. Waktu diterima siapa yang kirim, sudah bingung loh. Yang kirim adalah satu yayasan Buddhis. Ya. Satu yayasan Buddhis kirim satu makanan, ya, untuk yang di tempat itu. Setelah waktu terima, sudah dimakan semua. Akhirnya sopir itu balik lagi. Benar ya, ini alamatnya di sini ya? Iya. Lalu dia mengatakan, kita sebenarnya bukan kirim untuk Anda. Jadi kalau gitu kirim untuk siapa? Kami sebenarnya mau kirim untuk panti asuhan yang ada di belakang. Ya ampun, tapi sudah dimakan semua nih. Gimana ini? Akhirnya, ya sudah, saya coba pergi ke panti asuhan itu, ada makanan atau tidak. Dan waktu sampai ke panti asuhan tersebut, akhirnya diketahui bahwa panti asuhan itu sudah dapat makanan. Sesuatu yang mengagetkan itu apa? Berarti apa? Nggak usah ganti lagi kan? Mereka juga memang kelaparan kok, gitu kan? Bahkan 1000 orang, mungkin 700 sampai 1000 orang gitu, mereka tidak ada makanan. Dan waktu makanan yang ada di pickup itu diberikan, mereka juga makan dengan apa kadarnya. Mau dikembalikan lagi nggak bisa. Tetapi saudara, satu cerita yang akhirnya menunjukkan bahwa apa? Kadang-kadang kita secara selfish purpose aja sudah kagak ada. Kita mau doa secara selfish sudah nggak bisa. Lalu rektor ini mengatakan bahwa kami hanya bisa berharap sama Tuhan. Kami hanya bisa berdoa sama Tuhan, mujizat Tuhan datanglah. Nah saudara, dan akhirnya kita melihat justru melalui kesalahan orang kirim makanan, gitu. Akhirnya saat
waktu kampus STT ini, yang mempersiapkan missionary ini, memperoleh mujizat, memperoleh makanan. Nah, kalau sudah kita lihat, waduh, puji Tuhan dong ya, bisa dapat makanan ini. Puji Tuhan kepada yayasan itu kah? Sudah, saya akan berkata bahwa apa? Tuhan tidak selalu dengan sendirinya mendatangkan berkat. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang tidak sejalan dengan kita untuk menjadi berkat bagi kita. Seperti contoh kemarin saya khotbahkan, Edom. Edom adalah bangsa yang melawan Israel. Dan Tuhan pakai musuh-musuh Edom untuk menghancurkan Edom. Kenapa? Karena Tuhan menghakimi akan Edom. Tuhan membenci Edom. Maka Tuhan pakai bangsa-bangsa sekelilingnya untuk menghancurkan dia. Nah, inilah sesuatu yang kita melihat bagaimana God's purpose akan bisa memakai siapapun untuk mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita melihat kepada dia. Maka physical temptation yang pertama ini, Yesus dibawa di dalam satu pengertian, yaitu apa? Yaitu kamu bisa mengubah batu menjadi roti dengan mudahnya. Please, you can do what you feels right. Tapi Yesus mengatakan no. Ya, justru Tuhan mengajarkan not for selfish purpose, tetapi adalah untuk God's purpose. Maka itu menjadi sesuatu yang Tuhan lakukan, dan Tuhan ajarkan kepada kita juga hal yang sama. Waktu kita mengalami temptation hal seperti itu, kita perlu untuk tidak melihat hal yang selfish, tapi perlu belajar untuk apakah ini rencana Tuhan atau tidak. Kedua, saudara, yaitu adalah di dalam bagian di mana Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jauh lebih penting daripada roti, ya. Lalu kedua yaitu apa? Kedua yaitu di saat iblis membawa akan Yesus ke hubungan bait Allah. Lalu dikatakan di situ, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini adalah sesuatu emotional temptation, ya. Kalau yang pertama bersifat physical temptation, bersifat perut, ya, bersifat makanan. Kedua adalah bersifat emotional temptation, yaitu dibawa di dalam satu situasi untuk apa? Untuk mempertanyakan Tuhan. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, Tuhan pasti tolong kok. Tapi waktu dia melihat ke bawah, dia mau menjatuhkan dirinya ke bawah, itu seakan-akan sesuatu yang mencobai Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah pasti akan memberikan pertolongan sebenarnya. Tapi sekali lagi, for the selfish purpose, untuk keegoisan diri, mempermainkan Tuhan, itu adalah hal yang salah. Maka hal yang kedua, yaitu the emotional temptation, adalah mempertanyakan Tuhan atau menguji Tuhan, mencobai Tuhan dengan mengutip apa yang sebenarnya ada dalam kitab suci. Itu adalah sesuatu yang memang terjadi. Coba saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab saudara, ya, di dalam Alkitab saudara, kalau saudara melihat di bagian bawah, ya, di bagian footnote, ya, saudara akan melihat pasal 4 ayat 6 itu ada beberapa ayat yang muncul di situ. Dan salah satunya adalah Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Coba saudara buka. Di dalam Mazmur pasal 91 ya, ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan Bos sekalian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara perhatikan, kalimat yang sama muncul di dalam Matius pasal 4 tadi, ya. Iblis menggunakan Bible passage,
ya. Dia mengutip akan ayat, atau bahasa lebih kasarnya mencomot ayat, ya. Mencomot ayat untuk mempertanyakan Yesus. Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Pasti kamu akan ditolong sama malaikat. Sudah, ini sesuatu yang emosional, sudah. Kenapa? Karena mempertanyakan, are you really the Son of God? Ya. Maka kita melihat ini adalah sesuatu yang jahat luar biasa. Dan ini tentu saja bersifat emosional. Kenapa? Iblis quote the Bible passage. Dia mengquote apa yang namanya ayat Alkitab. Tetapi justru ayat Alkitab yang dicomot bukan untuk membuktikan kemuliaan Tuhan, bukan adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat dicomot untuk memanipulasi Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus jatuh di dalam satu pertanyaan, apakah Bapa di surga sungguh-sungguh mengasihi saya, sehingga kalau saya menjatuhkan diri saya adalah yang ditolong oleh malaikat. So, ini sesuatu yang membahayakan. Kenapa? Bagian ini menunjukkan satu fakta bahwa orang bisa mengquote ayat, mengambil atau mencomot ayat untuk melakukan segala sesuatu yang for their own selfish purposes, untuk keegoisan dirinya. Iblis menjadi contohnya. Iblis mengambil ayat untuk supaya menjatuhkan Yesus. Maka tidak heran orang yang tidak percaya bisa juga memakai ayat Alkitab adalah untuk supaya memanipulasi iman orang Kristen, supaya orang Kristen juga tidak mempercayai Yesus. Berapa banyak orang-orang yang mencomot ayat untuk supaya apa? Untuk supaya orang Kristen mengalami kontradiksi di dalam imannya dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, inilah menjadi satu hal Yesus waktu mengalami hal seperti ini. Yesus dibawa di dalam sebuah problem of emotional di dalam dirinya. Tetapi kita percaya Yesus bukanlah manusia yang gampang secara emosi diganggu oleh iblis. Kenapa? Karena waktu kita melihat Yesus justru berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Do not test God. Apa yang sudah dikatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Tuhan Allah adalah satu-satunya kebenaran yang tidak seharusnya kita melakukan tes terhadap Dia. Orang yang berani tes terhadap Tuhan mengalami akan hal-hal yang tidak layak sebenarnya. Maka saudara, mempertanyakan Tuhan itu adalah sesuatu sebenarnya orang-orang yang lemah iman. Dan mempertanyakan Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah tanda insecurity sebenarnya. Dan kita melihat iblis mengalami insecurity. Iblis secara iman tidak percaya kepada Tuhan. Maka dia memakai ayat itu, tapi ayat itu dipermainkan bukan sesuai dengan ajarannya, tapi ayat itu dipakai adalah untuk kemauan dirinya. Saudara, inilah juga menjadi satu problem hari ini dalam dunia ini. Berapa banyak orang dalam dunia ini mempermainkan ayat Alkitab. Salah satu ayat yang dipermainkan oleh orang-orang Kristen adalah, mintalah maka semua akan diberikan padamu. Ayat yang paling banyak dikutip, mintalah kepada Tuhan apa yang kamu mau, maka kau akan menerima apa yang akan Dia berikan padamu. Saudara, seringkali ayat itu menjadi satu bagian yang kau minta pasti dikasih Tuhan, yang kau minta pasti kasih Tuhan. Lu mau sembuh, Tuhan pasti kasih. Lu mau kaya, Tuhan pasti kasih. Tetapi saudara, kekayaan tidak diberikan kepada semua orang. Kemiskinan juga tidak diberikan kepada semua orang. Orang yang diberikan kemiskinan adalah orang yang kuat miskin. Orang yang diberikan kekayaan karena mereka tidak kuat miskin. Jadi seringkali kita harus berpikir secara terbalik. Kita jadi kaya sebenarnya kenapa? Karena Tuhan masih kasih anugerah, karena kamu nggak kuat miskin. Maka Tuhan masih kasih kekayaan. Tapi itu bukan forever happens. Itu akan adalah sesuatu yang temporary. Orang yang miskin, kenapa kamu miskin? Karena kamu nggak bisa kaya, nggak kuat kalau hidup kaya.
maka kurang iman untuk bisa kaya. Maka kadang Tuhan izinkan miskin. Tapi miskin, ada kok orang yang miskin tapi tetap happy hidupnya, tetap menikmati sebuah sukacita. Dan banyak orang yang memiliki kekayaan tapi pusing, terlalu banyak uangnya, terlalu banyak usahanya, dan akhirnya kita melihat terlalu banyak penipuan yang terjadi. Bingung uangnya harus diapain, inflasi ini, mikir gimana, dan akhirnya itu membuat bingung. Sudah akhirnya tidak bisa tidur. Kekayaan tidak selalu smooth. Kekayaan bisa membuat kita pressure. Ya. Maka sudah, iblis memakai ayat Alkitab untuk menghancurkan Yesus, tapi Yesus tidak hancur. Kenapa? Karena Yesus kembali kepada kitab suci, bahwa ada yang tertulis, kembali kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apa yang Tuhan katakan dengan clearly, itu adalah sesuatu yang tidak menggoncangkan iman. Saudara, itu hal yang kedua. Yaitu apa? Pertama, the physical temptation. Iblis melakukannya kepada Yesus. Kedua adalah the emotional temptation. Iblis melakukannya kepada Yesus. Dan ketiga, yaitu adalah the control temptation. The control temptation yaitu di mana iblis mengambil tempat bahwa aku adalah penguasa dunia ini. Lalu akhirnya dia mengatakan, take over the throne. Ambillah. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang dipakai yaitu apa? Jika engkau, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-9. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ini sudah bicara tentang kontrol. Bicara tentang satu hal otoritas. Aku di dunia ini, iblis menganggap bahwa aku memiliki otoritas. Dan dia mengatakan, semua akan kuberikan bagimu jika engkau sujud menyembah aku. Maka Tuhan memberikan satu pencobaan. Supaya apa? Kamu menurunkan derajatmu di depan iblis. Dan engkau berada under kontrolnya iblis. Maka di situ iblis akan menjadi Tuhan, sedangkan Yesus menjadi di bawah iblis. Saudara, kita melihat ini juga menjadi sesuatu yang Yesus kerjakan. Yesus kerjakan, kenapa dia datang dalam dunia? Dia datang adalah untuk supaya menggenapi setiap apa yang Tuhan mau dia lakukan, yaitu apa? Untuk membawa seluruh bangsa mengenal kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui akan kematian Yesus di atas kayu salib. Maka waktu Yesus ada di atas kayu salib, itu adalah the message of salvation. Melalui Yesus Kristus semua bangsa baru bisa menerima keselamatan. Tanpa Yesus mati bagi manusia berdosa, semua bangsa tidak mungkin terima keselamatan. Yang terima mungkin hanyalah Israel doang. Tapi waktu Yesus mati adalah untuk semua bangsa. Maka disitulah kita melihat kematian Yesus sebenarnya adalah sesuatu yang membawa seluruh bangsa menerima sesuatu yang indah. Kenapa? Karena semua ditebus oleh Tuhan, semua dikontrol sama Tuhan, semua dibawa untuk melihat kepada kemuliaan Tuhan. Setan sebenarnya memberikan, atau iblis memberikan shortcut sebenarnya, memberikan jalan shortcut sebenarnya. Dengan apa? No need lah, no need untuk hang up on the cross, no need to give your life for salvation. Tak perlulah, cukup aku kasih kok, cukup aku kasih satu otoritas supaya semua bangsa takut di hadapanmu, kamu selamatkan semuanya, titik. Gampang kok, gak usah mikir sulit. Ngapain harus mati di kayu salib? Tak perlu mati di kayu salib. Cukup dengan kamu menerima tawaranku. Aku berikan seluruh, every nation will be yours. You can save everyone. Kau bisa selamatkan semuanya. Semua yang kuberikan bagimu, kau bisa selamatkan semuanya. You don't have to follow God's plan to get it. Gak perlu. Setan memberikan shortcut. Tetapi sudah kita lihat apa yang diresponi oleh Yesus.
Yesus justru memberikan satu jawaban yang sangat otoritatif, yaitu apa? Anyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa setiap apa yang ditawarkan oleh iblis, semuanya adalah tawaran yang tidak memuliakan Tuhan Allah, tidak kembali kepada Tuhan Allah. Maka itulah kenapa Tuhan memberikan sebuah jawaban. Anyalah iblis. Kenapa? Karena engkau nggak mengikuti rencananya Tuhan, kau nggak mengikuti God's plan, kau nggak mengikuti apa yang Tuhan berikan. Saudara, melalui 3 hal yang tadi kita lihat di dalam pencobaan Yesus, kita bisa belajar beberapa hal lagi. Ya. Melalui 3 hal tadi, kita bisa belajar beberapa hal lagi, khususnya secara pribadi untuk diri kita. Yang kita perlu untuk sama-sama untuk aware, kita perlu sama-sama untuk waspada. Ya. Beberapa hal yang saya mau sharingkan adalah, pertama, saudara jangan kaget kalau pencobaan itu datang. Jangan saudara kaget waktu saudara menjadi orang Kristen, waktu pencobaan itu datang, saudara berkata, loh, gua orang Kristen, kenapa kok dicobai? Saudara tak perlu kaget. Don't be surprised when the temptation came. Kenapa saudara? Karena Yesus pun anak Allah. Dia datang dalam dunia, dia mengalami hal tersebut. Dan kedua saudara, don't be surprised dengan temptation tersebut. Kenapa? Karena temptation itu jangan saudara anggap sebagai sesuatu yang always sin. Orang yang dicobai itu nggak selalu orang yang berdosa. Kenapa? Yesus dicobai? Yes, Yesus dicobai. Tapi Yesus meskipun dicobai, Yesus tidak berdosa. He never sin. Bedanya sama Adam adalah Adam waktu dicobai, Adam jatuh di dalam dosa. Nah, Yesus dicobai dan Yesus tidak berdosa. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah apa? Saudara, apakah harus anti dengan apa yang namanya pencobaan? Orang Kristen tidak anti dengan pencobaan. Justru pencobaan adalah satu jalan untuk apa? Pencobaan adalah satu jalan untuk kita menguji seberapa saudara percaya kepada Tuhan. Justru waktu saudara dicobai, itu adalah satu hal yang baik di mata Tuhan, untuk bagaimana kita belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan itu betul-betul enough untuk memberikan guidance bagi saudara dan saya. Yesus dicobai 3 kali, tetapi He never sin. Dia nggak jatuh di dalam dosa. Maka saudara, ini menjadi satu pelajaran kepada kita bahwa apa? Bahwa waktu saudara dicobai, jangan langsung melawan Tuhan, jangan langsung marah sama Tuhan, jangan langsung anti terhadap Tuhan. Kenapa? Karena pencobaan dapat Tuhan pakai untuk menguji setiap apa yang saudara percayai, apakah itu sungguh-sungguh truly menjadi sebuah kebenaran dalam hidup saudara. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, saudara, yaitu saudara, waktu kita melihat Yesus menghadapi setiap pencobaan, Yesus pakai cara apa? Yesus memakai cara according to the word of God. Dia selalu mengutip, ada tertulis di dalam kitab suci. Dia memberikan akan satu hal, yaitu bagaimana cara menjawab setiap pencobaan yang ada. Bagaimana cara menghadapi pencobaan yang ada. Apakah dengan ngomel, apakah langsung dengan marah, apakah langsung dengan komplain. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus menggunakan satu cara, yaitu mencari firman Tuhan bicara apa soal menghadapi tantangan-tantangan ini. Waktu saya dicobai ini, saya dicobai itu, firman Tuhan bicara apa soal itu? Tentu saja jangan asal comot ayat gitu ya. Tetapi saudara, kita perlu menemukan firman Tuhan, menemukan ayat firman Tuhan yang benar-benar mengajarkan bagaimana kita seharusnya menghadapi pencobaan demi pencobaan. Dan kita mempercayai itu
maka kita akan menghidupi kemenangan yang dihidupi oleh Yesus Kristus. Dan saudara, kita juga bisa belajar apa dari situ? Kita juga bisa belajar bahwa pencobaan terkadang-kadang adalah sesuatu yang diinisiatifi oleh Tuhan. Saudara, coba lihat pasal 4. Pasal 1. Pasal 4 ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara. Kalimat dibawa oleh Roh. Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Ada satu hal di mana kita dibawa oleh Roh Kudus untuk menuju ke tempat di mana iblis siap untuk mencobai kita. Ada kesengajaan Roh Kudus untuk membawa kita dalam sikon seperti itu. Saudara, ini adalah sesuatu yang betul-betul seakan-akan Roh Kudus merencanakan hal yang jahat dalam hidup saya. Roh Kudus merencanakan hal yang jahat bagi Yesus, direncanakan untuk bertemu dengan pencobaannya iblis. Waduh, jangan-jangan hari ini saya sudah kaya, tiba-tiba saya mengalami ditipu oleh rekan kerja, ditipu oleh rekan dari belakang. Itu adalah rencana Tuhan, jangan-jangan. Itu bukan sekedar pencobaan iblis. Jangan-jangan Tuhan memang sengaja menghadirkan itu bagi kita dan membawa kita untuk bertemu dengan pencobaan itu. Saudara, kadang-kadang kita nggak bisa ngerti. Waduh, hal yang bersifat negatif kayak begini, Tuhan sengaja membawa kita ke sana. Tuhan sengaja membawa kita ke tempat di mana coronavirus berkembang. Waduh, my God. Ya. Kita justru dibawa di mana satu kondisi di mana mungkin tempat yang tidak aman justru menjadi konteks kita. Tuhan yang membawa kita ke situ. Saudara, saya punya satu hal yang saya sampai sekarang gumulkan gitu apa. Kenapa ya saya kok bisa jadi hamba Tuhan? Itu juga pertanyaan saya sampai hari ini. Kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan? Sebenarnya saya sudah pernah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan waktu ayah saya hidup. Tapi waktu ayah saya meninggal, saya mencabut semua itu. Waktu ayah saya meninggal di umur 50 tahun, saya mencabut akan apa yang saya katakan kepada Tuhan, yaitu saya mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan waktu saya cabut di situ, kenapa? Karena saya merasa hamba Tuhan tidak seharusnya umurnya pendek. Hamba Tuhan seharusnya masih banyak hal yang harus dikerjakan di dalam pelayanan. Kenapa umur 50 tahun justru nyawanya dicabut? Waktu itu saya mencabut, saya punya keputusan jadi hamba Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan memukul saya dan menunjukkan bahwa kamu bodoh, Daniel. Justru kematian ayahmu itu adalah sesuatu yang mengajarkan kepadamu bahwa waktu pelayanan ayahmu sudah selesai. Sekarang waktumu melanjutkannya. Itu yang menjadi maksudnya di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi justru di dalam pemikiran saya itu apa? Tuhan, kamu mencabut nyawa ayahku di umur 50 tahun, masih muda, dan kau cabut, dan saya seharusnya masih bisa untuk apa? Masih bisa hidup bersama dia. Maka waktu itu menjadi satu masa di mana saya sangat-sangat kehilangan fondasi iman saya. Sehingga akhirnya saya mengatakan, saya cabut iman saya. Saya cabut panggilan hidup saya. Tapi justru Tuhan pukul dan Tuhan katakan apa? Salah. Kau salah membaca. Kenapa? Karena bukan for your selfish purpose kau menjadi hamba Tuhan. Kau menjadi hamba Tuhan karena Tuhan punya rencana untuk kamu. Dan kematian orang tuamu itu bukan sebuah hal yang negatif. Justru kematian orang tuamu membuat kamu harus lebih berpikir bahwa apa? Sudah waktunya kamu menyerahkan diri lebih cepat bagi Tuhan. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran yang saya belajar.
Maka saudara, mari kita sama-sama untuk melihat bagaimana kita semua pada hari ini memandang percobaan. Saya nggak tahu pencobaan apa yang sudah alami. Mungkin saudara sekolah, tapi saudara sekolah mengalami begitu banyak tantangan. Lalu waktu saudara kerja, saudara juga tidak disukai orang. Saudara di tempat pelayanan, saudara juga bergumul dengan apa yang namanya kekudusan, kesucian, dan sebagainya. Saudara, every temptation itu ada jalannya. Nah, pertanyaannya, waktu temptation yang bersifat fisikal datang, waktu temptation yang bersifat emosional datang, dan waktu temptation yang bersifat kontrol datang, bagaimana saudara menjawab semuanya itu? Saya sangat kaget waktu di dalam beberapa tahun yang lalu, atau 7 tahun atau 10 tahun yang lalu, ada seorang anak yang menjual ginjalnya hanya demi beli iPad. Hanya beli iPad versi 1 lagi, ya. Hanya demi iPad versi 1 dia jual ginjalnya. Setelah sudah keluar iPad yang tipe 11 atau 10, iPhone 11, dia mau jual apa lagi? Dia mungkin menyesal sudah jual ginjal untuk iPad 1, tapi akhirnya sudah berkembang begitu banyak, akhirnya dia nggak tahu apa lagi mau dijual. Kuku dijual pun tidak laku. Maka saudara, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap pencobaan dalam hidup kita, kita perlu untuk memandang siapa yang utama di dalam setiap apa yang kita lakukan. Yesus mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah Tuhan yang berkehendak. Yang utama adalah Tuhan yang berfirman. Yang utama adalah Tuhan yang akan menyertai kita semua. Maka hari ini, melalui akan Chinese New Year ini, mari kita berdoa. Chinese New Year apakah akan 明年会更好吗？今年会更好吗？ 2020 会更好吗？ Saya akan berkata bahwa 2020 akan pasti lebih susah lagi. 2020 adalah tahun yang akan lebih susah lagi. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah memenangi setiap pencobaan-pencobaan itu? Kalau saudara mau menang, kemenangan itu hanya bisa dapat terjadi di saat apa? Di saat saudara back to the word of God, kembali kepada firman yang Tuhan berikan. Ini Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita bagi berdiri dan mari kita bersama-sama dengan bersikap berdoa. Dengan sikap berdoa, mari kita mengambil waktu, menaikkan lagu ketiga, memancarkan keindahan-Mu. Dengan setengah suara, mari kita berdoa sama Tuhan. Pada saat kita menaikkan lagu ini, Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan roh-Mu, hingga memancarkan keindahan-Mu. Dan biarlah dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, biarlah roh Tuhan memimpin kita semua, supaya kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam setiap tantangan-tantangan zaman yang kita hadapi. Waktu kita kelak kita mungkin akan ditipu orang, kelak kita mungkin akan disakiti orang, kelak kita akan ditolak oleh orang, kelak kita mungkin juga akan di-misunderstanding oleh orang, dan mungkin kelak saudara akan disakiti oleh orang. Tapi apakah Tuhan masih mengajarkan kepadamu bagaimana kembali kepada ajaran firman Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus, memancarkan keindahan Tuhan? Apakah Dia ada dalam hati kita masing-masing? Bila tahun 2020 lebih mengajarkan kita bagaimana kita belajar memancarkan keindahannya. Kita naikkan dengan setengah suara lagu nomor ketiga, 2 ayat, dan biarlah kita sama-sama menghayati setiap kata-katanya.